Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Nur Hayati sebagai mahasiswa program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis kepemimpinan perempuan. Utsman bin Al-Haytham haddatsana Aufun 'anil Hasan an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da ma kidatu an alhaqqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ala farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Dari Utsman bin Hisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakar berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka asbabul jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia ini mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Asbabul wurud atau sebab diturunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakar ketika ada konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakar sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisra adalah salah satu bagian dari negeri-negeri Persia yang memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan tersebut, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Lalu sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya. Ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra merobek surat dakwah dari Nabi. Maka ia kualat dan terjadinya intrik di dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Lalu yang dimaksud dengan kaum di sana ya adalah orang Persia, dan yang dimaksud perempuan di sana adalah buron. Ada raja Persia namanya Kisra. Kisra punya anak perempuan namanya Buron. Kisra mati, Buron masih kecil dan tidak punya keahlian di bidang politik, tapi karena mereka memakai sistem monarki kerajaan, akhirnya mereka melantik Buron menggantikan bapaknya untuk menjadi raja Persia. Dan berita itu sampai ke Nabi, maka Nabi mengeluarkan hadis dan kata Nabi, lan yufliha qaumun walau amrahum imro'ah, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada wanita. Nah, kronologi hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Jadi menurut para ulama, kalau ada perempuan yang akidahnya hebat, terus disiplin, tepat waktu, maka dia bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi ada beberapa nilai pendidikan yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Perempuan ini tidak dapat menjadi sebagai qadhi atau hakim, meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Nah, hal serupa juga dapat ditemukan dalam syarah Sahih Al-Bukhari lainnya seperti Irsyadus Syari karya Imam Al-Qastalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi qadhi dalam urusan persaksian dan imamah atau kepemimpinan pun ia juga dilarang. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Salah satu argumen disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Fiqhul Qadir tentang hadis tersebut disebutkan bahwa
suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan. Karena apa? Karena lemahnya pemimpinan perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu perlu banyak tempat di masyarakat. Dan lebih lanjut, dalam Sulbus Salam karya Imam Asy'ani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik di rumah tangga adalah tanggung jawab sebagai seorang perempuan. Dan di sanalah ia dapat memimpin dengan berbagai catatan di atas. Sementara kita dapat simpulkan bahwa pandangan ulama klasik yang dominan adalah tidak tepatnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Dalam hal ini adalah terkait persaksian qadhi serta imamah, dan sebagai jalan tengahnya ditawarkan pemahaman kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Tidak ada perbedaan baik pria maupun wanita, melainkan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, juga keluarga, perempuan tidak dapat menjadi pemimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan akan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.